Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Asari, NPM 1817051062, kelas A, mata kuliah pengenalan pola, ujian tengah semester. Berikut adalah pertanyaan dari mata kuliah pengenalan pola. Yang pertama adalah, apa beda antara linear classifier dan non-linear classifier? Nomor 2 adalah, jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana. Yang A, logistic regression. B, support vector machine. Lalu nomor 2, jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana. Yang A, decision tree. Yang B, random forest. Yang tiga adalah, jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk reduksi dimensi atau fitur menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Yang keempat adalah, jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk seleksi fitur. Ada 5 pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah, apa beda antara linear classifier dan non-linear classifier? Linear classifier adalah mengklasifikasikan data ke dalam label berdasarkan kombinasi linear dari fitur masukan. Oleh karena itu, pengklasifikasi ini memisahkan data menggunakan garis atau bidang hyper atau bidang lebih dari 2 dimensi. Mereka hanya dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang dapat dipisahkan secara linear. Mereka dapat dimodifikasi untuk mengklasifikasi data yang dapat dipisahkan secara non-linear. Non-linear classifier. Non-linear classifier lebih tepat dalam mengklasifikasikan data karena tidak terbatas dalam pemisahan data secara linear. Karena jika suatu masalah non-linear dan batas kelasnya tidak dapat didekati dengan baik dengan hyperlink linear, maka klasifikasi non-linear seringkali lebih akurat daripada linear classifier. Nomor 2 adalah, jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana teknik berikut. A, logistic regression. B, support vector machine atau SVM. Logistic regression merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara salah satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen yang berupa kategori, biasanya 0 dan 1. Berikut adalah summary output dari contohnya. Dengan rumus ini maka dihasilkan intercept, usia, dan regression equation itu sebesar 0,900096198. Yang B adalah support vector machine atau SVM. Support vector machine merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi, seperti support vector classification dan regresi, support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Contoh penggunaan SVM. Gambar berikut menjelaskan bahwa terdapat 2 kelas yang terdiri dari min 1 ditunjukkan dengan warna biru dan 1 ditunjukkan dengan warna orange. Pada masing-masing titik tersebut digunakan untuk mencari pemisah antara data positif dan data negatif. Untuk memisahkan antara data positif dan data negatif, maka menggunakan rumus setengah W kuadrat sama dengan setengah dalam kurung W1 kuadrat plus W2 kuadrat dengan syarat YI dalam kurung X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 plus B lebih
lebih dari sama dengan 1, sehingga ditemukan persamaan sebagai berikut. W1 plus W2 plus B lebih dari sama dengan 1 untuk Y1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Min W1 plus W2 min B lebih dari sama dengan 1 untuk Y2 sama dengan min 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1. W1 min W2 min B lebih dari sama dengan 1 untuk Y3 sama dengan min 1, X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 1. W1 plus W2 min B lebih dari sama dengan 1 untuk Y1 adalah min 1, X1 adalah min 1, X2 sama dengan min 2. Berdasarkan persamaan sebelumnya, maka didapatkan nilai dari setiap variabel. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan, kita menjumlahkan persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. W1 plus W2 plus B lebih dari sama dengan 1 dengan min W1 plus W2 min B lebih dari sama dengan 1. Jika dijumlahkan maka didapatkan 2W2 sama dengan 2, maka W2 sama dengan 1. Persamaan 1 dan 3 dalam kurung W1 plus W2 plus B sama dengan lebih dari sama dengan 1, dalam kurung W1 min W2 min B lebih dari sama dengan 1. Jika dijumlahkan maka didapatkan 2W1 sama dengan 2, maka W1 adalah 1. Penjumlahan persamaan 1 dan 3. W1 plus W2 plus B plus lebih dari sama dengan 1, dalam kurung W1 min W2 min B dan tutup kurung lebih dari sama dengan 1, maka dijumlahkan hasilnya adalah 2W1 sama dengan 2 dan W1 adalah 1. Lalu menjumlahkan persamaan 2 dan 3. Dalam kurung min W1 plus W2 min B lebih dari sama dengan 1, dalam kurung W1 min W2 min B tutup kurung lebih dari sama dengan 1. Jika dijumlahkan maka menghasilkan min 2B sama dengan 2. Untuk B sendiri hasilnya adalah min 1. Berdasarkan hasil di atas didapatkan persamaan W1 dikali X1 plus W2 dikali X2 plus B sama dengan 0. X1 plus X2 sama min 1 sama dengan 0. X2 sama dengan 1 min X1. Maka akan terbentuk garis hyperlink. Yang ketiga, jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana teknik berikut. A. Decision tree. B. Random forest. Decision tree adalah diagram yang bisa membantumu memilih salah satu dari beberapa pilihan tindakan yang dimananya biasanya dimulai dengan satu node atau simpul. Kemudian node tersebut bercabang untuk menyatakan pilihan yang ada. Ini adalah decision node. Lalu decision node bercabang, ada 2 decision node. Lalu di bawah decision node terdapat 2 pilihan, yaitu left node dan decision node. Yang keempat adalah jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk reduksi dimensi atau fitur menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Principal Component Analysis atau PCA merupakan salah satu analisis multivarian yang bertujuan untuk melihat atau mengidentifikasi pola data dengan cara mereduksi dimensi atau variabel data menjadi dimensi yang lebih kecil dengan tetap mempertahankan informasi yang terdapat pada data. Langkah Principal Component Analysis atau PCA adalah pertama menginput data dengan rumus M kali N. M adalah jumlah observasi, N adalah jumlah variabel atau sampel. Lalu proses selanjutnya adalah pre-processing atau pre-PCA dengan standarisasi data dan covariance atau correlation. Lalu langkah selanjutnya adalah proses PCA dengan
Selanjutnya adalah proses PCA dengan AVD atau Agent Value Decomposition atau SVD, Singular Value Decomposition. Lalu outputnya adalah data hasil transformasi M kali K. M adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah prinsipal komponen. Contoh reduksi dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA. Contoh K sama dengan N. Di sini memperlihatkan reduksi dimensi yang dimana dengan menggunakan PCA, maka informasi tersebut tidak hilang. V1 sama dengan vektor 1 adalah 100, vektor 2 adalah 010, vektor 3 adalah 001, X V sama dengan 333 sama dengan 3 kali V1 plus 3 kali vektor 2 plus 3 kali vektor 3. U1 sama dengan 100, U2 sama dengan 110, U3 sama dengan 111. Maka XU adalah 333 sama dengan 0U1 plus 0U2 plus 3U3. XV sama dengan XU. Nomor 5 yang terakhir adalah jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk seleksi fitur. Fitur selection adalah suatu kegiatan yang jumlahnya bisa dilakukan secara pre-processing dan bertujuan untuk memilih fitur yang berpengaruh dan mengesampingkan fitur yang tidak berpengaruh dalam suatu kegiatan pemodelan atau penganalisaan data. Contoh fitur select, mengambil 10 data terbaik. Import Panda as PD untuk analisis dan manipulasi tools. Lalu import NumPy as NP untuk komputasi. Lalu from sklearn fitur selection import select keybase adalah import untuk keybase from sklearn fitur selection import C2 data sama dengan pd read csv letak dokumen. Itu adalah mengambil dataset. Lalu selanjutnya adalah X sama dengan data ilog 0:20 independent column. Lalu Y sama dengan data ilog -1, tujuannya untuk memilih K base untuk top 10. Lalu ada fit sama dengan base fitur fit X Y df scores pd data frame fit scores adalah untuk membuat data df score. Lalu df column pd data frame x column gunanya untuk membuat df kolom. Lalu selanjutnya adalah concat to data frame for better visualization fitur score pd concat df column def score aksi S sama dengan 1 adalah untuk seleksi fitur pada kolom fitur score kolom sama dengan spec score untuk memberi nama. Lalu data frame kolom print fitur score large untuk mencetak 10 fitur terbaik. Maka output dari sebelumnya adalah spek 13 RAM skor 931267, ada PX height, ada battery power, PX width, mobile WT in memory, SC underscore W, ada talk time, ada FC, ada SCH. Nah, dengan ditampilkannya skor pada spek yang tertampilkan. Berikut presentasi dari saya, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.